Halo, selamat siang, sudah mahasiswa dimanapun Anda berada. Senang saya bisa menyapa kembali Anda pada mata kuliah tata kelola pemerintahan. Tentu saja kita hari ini sudah berprogres ya. Kita sudah masuk ke dalam modul 3, saudara-saudara mahasiswa. Dalam modul 3 ini kita membahas mengenai perancangan tata kelola pemerintahan. Artinya apa? Artinya di dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik itu perlu direncanakan, perlu dirancang yang dengan baik. Nah, ini biasanya berkaitan dengan struktur dan program ya. Nah, untuk itu nanti saya akan jelaskan terkait dengan materi ini dan silakan nanti Anda pahami dengan baik. Nanti Anda bisa berdiskusi di dalam forum mata kuliah di dalam apa namanya perkuliahan online ya di PJJ-nya UT dan juga Anda bisa untuk mengkoreksi, membahas, mendiskusikan di dalam YouTube saya. Baik, izinkan saya untuk share screen materi ya terkait dengan kuliah kita pada hari ini. Anda bisa berulang nanti ya, membuka kembali, memahami begitu ya. Tidak usah terlalu serius, relax aja santai gitu ya. Baik, sudah mahasiswa, semoga ini bisa nampak di dalam tampilan Anda. Oke, sudah nampak ya. Judul kuliah kita pada hari ini adalah Perancangan Tata Kelola Pemerintahan pada Organisasi Pemerintahan. Baik, terkait dengan perancangan tersebut, seperti yang Bapak tadi katakan, bahwa kita harus mengerti dulu terkait dengan organisasi pemerintahan ini, ya. Ah, pada sebuah organisasi pemerintahan, tentu saja ya, asumsi Anda boleh di pemerintahan pusat, asumsi Anda boleh di pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, di dalam organisasi ini ada unsur-unsur teman-teman mahasiswa yang akan menghubungkan kira-kira fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Unsur tersebut yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi itu adalah bagaimana sebetulnya fungsi-fungsi di dalam organisasi disusun gitu kan seperti itu pada kelembagaan organisasi pemerintahan ya. Kemudian masing-masing bagian-bagian yang disusun tadi akan ada yang disebut dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Artinya dari struktur yang paling tinggi katakanlah pimpinan, katakanlah kepala negara ya seperti presiden, kemudian kalau daerah ada gubernur, bupati, wali kota, masuk ke SKPD, ada dinas, ya lembaga dan seterusnya. Kalau di pusat ada pemerintahan dan tingkat kementerian. Nah, itu kan masing-masing ada struktur-strukturnya ya sampai kepada level operasional. Nah, itu ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam struktur tersebut. Kemudian teman-teman mahasiswa tentu saja karena ada konsekuensi dari struktur yang dibuat, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Nah, di sini ada hubungan kerja antar masing-masing fungsi dalam struktur tersebut. Nah, untuk hubungan kerja ini tentu saja harus merupakan hubungan kerja yang baik. Dengan demikian perlu yang namanya koordinasi antar unit di dalam organisasi. Ketika unsur utama dari organisasi pemerintahan ini, ya, ini menjadi dasar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Jadi, jadi artinya begini, teman-teman. Pertama, strukturnya harus dibuat dengan baik. Tentu saja ini kan sesuai dengan apa namanya permasalahan atau urusan apa yang diurusannya, kemudian kemampuan sumber dayanya seperti apa, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia ya. Itu perlu untuk struktur. Kemudian bagaimana struktur itu diisi karena dia memiliki fungsi tadi, kewenangan tadi, dan tanggung jawab yang diemban pada masing-masing bagian dalam struktur tersebut. Nah, fungsional dari struktur tadi yang di dalamnya ada kewenangan dan tanggung jawab, ini dihubungkan dengan yang namanya hubungan kerja antar struktur.
baik dalam organisasi satu organisasi maupun antar organisasi. Nah, di sini diperlukan yang namanya koordinasi antar unit, antar bagian dari organisasi. Begitu, ya. Jadi teman-teman harus paham. Yang pertama mesti dipenuhi adalah struktur itu harus ada, pembagian kewenangan harus ada, tanggung jawab harus ada, dan harus ada yang menghubungkan antara hubungan kerja dan koordinasi antar unit yang ada di dalam organisasi pemerintahan. Begitu. Ini contoh saja teman-teman mahasiswa ya. Misalnya di situ kita ada struktur organisasi pemerintahan di Indonesia, ada presiden, ada wakil presiden, ke bawahnya itu kan ada kementerian dan lembaga-lembaga kementerian ya, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, khusus untuk terkait dengan struktur organisasi pemerintahan ini kan eh, apa nama asumsi kita adalah bagaimana fungsi eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah, oleh presiden. Dan masing-masing kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian atau lembaga negara lainnya ini kan ada turunan ke bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan distribusi of authority. Bagaimana penyebaran sumber daya, kekuasaan, kewenangan itu didistribusikan sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan tadi. Ya. Nah, teman-teman mahasiswa, untuk struktur organisasi ini ya, secara utama barangkali ia memiliki fungsi. Pertama, struktur pemerintahan atau struktur organisasi pemerintahan memiliki fungsi untuk mengatur pembagian tugas dan fungsi organisasi. Jadi ada pembagian-pembagian kerja. Jangan sampai tumpang tindih. Siapa bagian apa, memiliki kewenangan apa, bagaimana tanggung jawabnya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Tadi yang Bapak katakan agar tidak terjadi tumpang tindih. Ya. Jadi karena kan organisasi harus tertib ya, harus teratur kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya berfungsi untuk mengatur mekanisme pengendalian organisasi. Jadi kalau orang-orang yang ada di dalam organisasi dia bertanggung jawab bertugas sesuai dengan fungsi masing-masing pada bagian masing-masing dan tidak tumpang tindih, maka akan memudahkan di dalam mekanisme pengendaliannya, gitu kan. Mana yang harus dikencengin, mana harus dikendorin, ya, mana harus ditegur, mana harus dibimbing, kira-kira begitu. Nah, itu bagian dari fungsi struktur organisasi. Jadi struktur organisasi dibuat itu bukan untuk mengkakukan, tidak, tapi justru untuk memudahkan agar tertib di dalam berorganisasi. Paham ya? Jadi kenapa Anda misalnya di pemerintahan desa, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai level eh, pemerintah pusat, kementerian kan ada kepala biro, kepala bagian, kepala bidang. Itu menjadi penting agar hierarki of authority-nya clear, tidak tumpang tindih. Ini beberapa contoh saja ya teman-teman mahasiswa bentuk struktur organisasi pemerintahan. Ada yang disebut dengan struktur lini, ada struktur lini dan staf, dan ada struktur fungsional. Lebih jauh silakan nanti Anda pelajari ya, karena pendalaman lebih jauh perlu Anda membaca, melihat contoh, bahkan juga menguji cobakan. Nah, hubungan nanti dengan perancangan struktur organisasi ya mesti lihat potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan dan sumber daya juga menjadi hal yang penting ketika memutuskan bentuk struktur organisasi seperti apa yang akan dibuat. Dalam hal struktur lini di sini bahwa struktur organisasi model ini adalah yang paling sederhana dan cukup lama dilaksanakan. Nah, di dalam struktur lini ini pelimpahan wewenang tentu saja dalam urusan pemerintahan ya, ini berlangsung secara langsung dan vertikal atas bawah itu kan. Dari mulai pimpinan organisasi kepada bawahan, sehingga setiap bawahan ia hanya bertanggung jawab kepada satu atasan, sehingga pada garis komando bersifat tunggal dan jelas. Ini kalau dicontohkan di mana Pak adanya? Biasanya struktur ini
adanya di level apa namanya kayak di militer gitu ya. Itu komandonya clear. Atau juga di pemerintahan birokrasi juga bisa demikian. Nah, yang kedua adalah model struktur lini dan staf. Nah, model ini merupakan pengembangan dari struktur organisasi lini. Kenapa disebut pengembangan? Karena ditambahkan dengan adanya unsur staf sebagai pendukung pimpinan. Maksudnya begini, di dalam struktur ini pelimpahan wewenang tetap berada pada pimpinan secara vertikal gitu. Ada garis komando. Namun pimpinan pun dibantu oleh staf yang memiliki keahlian tertentu yang bisa mengerjakan, membantu mengoperasionalkan ya, dalam kewenangan tersebut. Jadi, staf di sini tidak memiliki kewenangan komando kepada bawahan, tapi dia membantu pimpinan di dalam melaksanakan fungsinya. Komandonya tetap berada pada struktur tadi. Kemudian bentuk yang ketiga, bentuk struktur fungsional. Di sini eh, struktur organisasi dibentuk ya dengan menekankan pada pembagian kerja berdasarkan fungsi atau bidang keahlian tertentu. Jadi misalnya pimpinan akan diberikan kewenangan dalam hal tugasnya tadi sesuai dengan apa kompetensi dia. Jadi ada departementasinya sesuai dengan urusan-urusannya. Ya, jadi fungsional ini lebih baik enggak ya? Ya, masing-masing tentu saja ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau fungsional ini biasanya nanti lebih bersifat kolegial juga ya di dalam hal ketika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu dari masing-masing pejabat pemerintahan. Nah, tentu saja ujungnya pasti akan menjadi diperlukannya kolaborasi kerjasama ya dengan fungsi lain di dalam struktur tersebut. Nah, teman-teman mahasiswa, tadi Bapak mengatakan pada Anda bahwa di dalam organisasi pemerintahan itu perlu adanya pembagian kewenangan. Jadi agar tidak tumpang tindih. Jadi ini untuk menghindari tumpang tindih, untuk memperjelas tanggung jawab dari aparatur, dan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat. Nah, di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, maka kewenangan juga dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi selain karena kewenangan itu dipilah berdasarkan tadi ada bentuk-bentuk strukturnya ya, juga bahwa kewenangan di Indonesia ini ada lagi terbagi bukan pada bidang-bidang saja, tapi juga akan terbagi ke dalam urusan pemerintah pusat, urusan pemerintahan provinsi, urusan pemerintahan kabupaten dan kota. Tentu saja sesuai dengan kebijakan perundang-undang yang terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu juga dibahas terkait dengan hierarchy of authority pada masing-masing tingkat pemerintahan tersebut. Ya. Baik, semoga Anda semakin memahami ya. Nah, berikutnya, tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam organisasi pemerintahan itu perlu namanya hubungan kerja dan koordinasi. Tujuannya tadi untuk tidak terjadinya tumpang tindih. Jadi, hubungan kerja yang baik, koordinasi yang baik diperlukan untuk menyelaraskan aktivitas antar unit organisasi dan menghindari adanya konflik-konflik dari kewenangan pada masing-masing struktur tadi, pada masing-masing fungsi tadi. Dan tentu saja dengan adanya kehubungan kerja dan koordinasi yang baik akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program pemerintah lebih hemat karena bisa jadi dengan adanya hubungan kerja dan koordinasi kan sudah bisa terdeteksi sejak dini. Jadi harusnya tidak terjadi kebocoran, korupsi dan lain-lain ya karena sejak awal sudah ada hubungan kerja dan koordinasi. Kira-kira begitu teman-teman. Baik,
Ada pertanyaan atau diskusi, silakan ya Anda sampaikan kepada tutor-tutor Anda dan atau juga silakan Anda diskusikan dengan teman-teman yang lain ya. Atau silakan Anda berikan komentar pada YouTube saya sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman lebih jauh. Baik, lanjut ya. Nah, tadi Bapak katakan ada tanggung jawab, ya, ada kewenangan, eh, perlu ada terpenuhinya bagaimana agar terselenggara dengan baik tata kelola. Maka di sini berkaitan dengan proses perencanaan tata kelola pemerintahan ini ada tahapan-tahapan perancangan yang harus difahami oleh penyelenggara pemerintahan, termasuk juga mungkin kita ya sebagai scholar ya, sebagai mahasiswa. Yang pertama adalah tahapannya adalah tahapan mengidentifikasi. Mengidentifikasi, memilah-milah permasalahannya, kebutuhannya, kemampuannya, kemampuan sumber daya manusianya, kemampuan sumber daya keuangan, kemampuan kelembagaannya, itu harus diidentifikasi. Artinya ketika merubah SOTK ya struktur organisasi pemerintahan harus pertama harus melakukan identifikasi. Kemudian barulah disusun draft atau desain tata kelola pemerintahan seperti apa yang dikehendaki. Kalau menurut saya sih baiknya ada beberapa pilihan atau alternatif desain ya agar tidak satu saja. Karena kalau misalnya kita ambil aja perubahan struktur pada tata kelola pemerintahan di daerah, kabupaten atau kota, maka belum bisa dilaksanakan kalau belum ketuk palu dari DPRD. Demikian juga di provinsi dan juga di level nasional, gitu ya. Nah, terakhir, kalau kita sudah ada pembagian tadi, perencanaan tadi, dan sudah kemungkinan ada plan A, plan B, plan C, atau model A, model B, model C, maka dilakukan pengambilan keputusan. Struktur yang mana nih yang akan dipakai oleh kita, kan begitu. Nah, tentu saja tadi seperti Bapak katakan, setiap tahapan ini juga harus sejak awal diketahui ya oleh legislatif ya, baik DPR kalau di pusat ya, DPRD kalau di daerah karena dia pada akhirnya akan bermitra dengan pemerintah dalam mengambil keputusan. Kalau di pusat menjadi undang-undang, kalau di daerah ini kan menjadi peraturan. Paham ya? Bahwa perancangan tata kelola pemerintahan tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug, melainkan diawali dari identifikasi, menyusun alternatif-alternatif desain, kemudian membawa ke dalam forum rapat formal, kemudian baru mengambil keputusan. Nah, tadi seperti Bapak tadi katakan ya, yang pertama lakukan identifikasi kebutuhan organisasi. Ini awal sekali teman-teman mahasiswa. Ya. Yang pertama, lakukan analisis struktur organisasi. Apakah menggunakan lini, lini and staff atau fungsional gitu. Boleh juga kita mempelajari dari proses sebelumnya, periode sebelumnya dengan struktur yang ada, bagaimana kira-kira begitu. Kemudian juga diperhatikan analisis beban kerjanya. Kalau Anda pernah memperhatikan ya, ada pemecahan misalnya di kementerian. Ada misalnya Kementerian Dikti sekarang digabung dengan riset, kemudian Dikdasmen sendiri, BRIN juga sendiri. Sebelumnya dulu pernah digabungkan. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana struktur tadi efektif atau tidak, efisien atau tidak. Makanya menjadi penting dilakukan analisis beban kerja. Kemudian juga melakukan analisis ke kapasitas sumber daya manusianya. Apakah dengan struktur yang nanti akan dipecah atau didesain yang baru, katakanlah gitu, sumber daya manusianya terpenuhi enggak, memenuhi atau tidak, cukup atau tidak, ada atau tidak, kan gitu. Jadi perlu juga dilakukan analisis kapasitas sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia aparatur sipil negara. Secara sederhana begini teman-teman mahasiswa, kalau ada perubahan struktur organisasi dipastikan kan harus keterpenuhan sumber daya manusia harus terpenuhi. Nah, jika tidak ada berarti rekrutmen. Nah, ini juga akan berimpact pada kebijakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Ya,
Kemudian yang perlu diperhatikan dalam identifikasi apa? Analisis kebutuhan pelayan publiknya. Dengan kewenangan yang disebar, kewenangan yang semakin diperluas, maka kebutuhan orang-orang yang akan melaksanakan fungsi-fungsi tadi berapa besar jumlahnya. Nah, ketika muncul angka jumlah sekian ratus pegawai negeri sipil baru, dilihat juga kepada kemampuan organisasi dalam hal pembiayaan, penggajian, dan lain-lain. Nah, tahapan-tahapan ini akan menjadi dasar teman-teman dalam hal menyusun organisasi pemerintahan, baik pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten atau kota. Paham ya? Oke, nanti lebih lanjut silakanlah Anda baca ya dari modul yang sebagai materi utama pada perkuliahan tata kelola pemerintahan ini. Baik, izin ya saya lanjutkan kembali. Nah, di dalam penyusunan desain tata kelola pemerintahan, saudara-saudara mahasiswa, tentu saja setelah tahapan tadi kita harus melihat merancang bagaimana struktur organisasi itu. Kemudian mekanisme kerjanya bagaimana, ya. Sistem koordinasinya seperti apa dan bagaimana prosedur operasional dari organisasinya. Nah, di dalam desain tata kelola pemerintahan ini menjadi sangat penting karena ini akan menjadi dasar bagi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Makanya tidak mudah ya. Kadang-kadang ada FGD, ada saresehan, ada lokakarya, ada seminar, mungkin juga ada pengkajian, ditanya dulu kepada pihak-pihak terkait gitu kan. Dalam hal apa? Dalam hal mencoba mendesain tata kelola pemerintahan pada masing-masing lini tadi. Paham ya? Mohon untuk senantiasa membaca kembali ya modulnya, menghubungkan dengan kemungkinan terjadi pada praktiknya seperti apa, dan juga Anda perhatikan ya dari berbagai sumber bacaan terkait dengan materi pada bagian ini. Baik, lanjut ya. Ini di dalam pengambilan keputusan, teman-teman ya. Tadi Bapak mengatakan keputusan pengambilan keputusan itu kan di mana adanya ya rata-rata pasti akan melibatkan legislatif ya. Karena kalau di pusat akan menjadi undang-undang, kalau di daerah akan menjadi perda. Nah, di dalam pengambilan keputusan atas perancangan tadi, termasuk juga pengawasannya ya, itu perlu dilakukan oleh pemerintah dan legislatif. Agar apa? Agar menjamin bahwa kebijakan yang nanti ditetapkan dengan struktur tadi bisa berjalan efektif. Jadi jangan sampai struktur dibuat tapi tidak dilaksanakan, struktur dibuat tapi tidak disegerakan untuk diisi orang-orang dan seterusnya. Atau pengendaliannya justru masih sentralistik misalnya, dipegang oleh satu orang saja. Nah, ini bahaya. Jadi konsekuensi dari menyusun struktur ini juga harus berimpact pada bagaimana pengisian orang-orang di dalamnya. Kemudian dilakukan mengontrol pelaksanaan kewenangan tadi. Jadi ketika struktur sudah ada, jangan struktur baru tapi ala-ala pola lama gitu. Jangan. Tetap perlu ada namanya rentang kendali atau kontrol dari pihak terkait. Dan yang ketiga adalah kenapa pengambilan putusan dan pengawasan menjadi penting untuk menjamin kepada publik bahwa penjalangan pemerintahan itu diselenggarakan dengan baik, dengan struktur yang ada, dengan mekanisme yang ada, dengan orang-orang yang sesuai, yang capable, ya. Secara operasional juga ada SOP dan lain-lainnya, kira-kira begitu. Nah, di dalam mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan pada penyusunan rancangan desain apa namanya tata kelola pemerintahan itu menjadi penting ya. Jadi tiga hal ini perlu Anda perhatikan. Baik, selanjutnya bagaimana dalam hal implementasi tata kelola pemerintahannya? Nah, implementasi tata kelola pemerintahan ini ya adalah kalau desain tata kelola pemerintahan sudah dibuat, sudah ditetapkan, sudah jelas, ada SOP dan lain-lainnya. Nah, maka sebetulnya eh, dalam pelaksanaannya ya tata kelola pemerintahan tadi harus didasarkan pada struktur organisasi yang sudah ditetapkan. Jadi yang pertama jelas pelaksanaan struktur organisasi.
Karena kan di dalamnya ada eh, kewenangan ya, kewenangan. Jadi struktur itu bisa dilihat oleh fungsi. Ya. Kemudian menerapkan bagian sisi kewenangan. Jadi pembagian kewenangan dari struktur itu seperti apa? Dan yang terakhir tentu saja perlu penyesuaian mekanisme kerja organisasi dari perubahan yang lama ke yang baru gitu kan. Ada istilah masa transisi ya. Biasanya masa transisi itu melibatkan berbagai pihak yang fokus sekali. Jangan sampai masyarakat menjadi kecewa ya, bahkan tertinggal barangkali ya atas apa yang diharapkannya. Ini kan bahaya. Nah, monitoring dan evaluasi juga menjadi penting ya di dalam apa namanya mendesain struktur organisasi tadi. Ya, agar apa? Tentu saja ya hasil evaluasi itu dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan tata kelola. Jadi penguatan-penguatan berkelanjutan itu harus terus dilakukan. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai apa namanya terbengkalai. Ya. Jadi tentu saja di sini kan karena yang namanya penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan kebijakan, maka monitoring dan evaluasi itu adalah untuk menilai seberapa besar kebijakan yang sudah ditetapkan itu bisa dilaksanakan, mampu mencapai atau tidak atas tujuan dari kebijakan tersebut. Kemudian juga monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk mengukur ya efektivitas dari tata kelola pemerintahan tadi. Ketercapaiannya dari tata kelola pemerintahan itu seperti apa? Apakah dengan perbaikan struktur, kemudian sudah diisi orang-orang, kewenangan diberikan, terlaksana atau tidak gitu. Karena kadang-kadang juga ada orang berpendapat struktur apapun juga kalau ternyata komitmen dari stafnya rendah, ya sumber daya manusianya rendah, jadi akan berpengaruh juga kan kira-kira begitu. Nah, tapi ya itu boleh-boleh saja dan itu menjadi bagian yang diperhatikan pada sisi yang lain. Kemudian juga dengan monitoring dan evaluasi bisa untuk mengidentifikasi kemungkinan dihadapinya hambatan-hambatan organisasi untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan. Jadi baiknya seperti apa, Pak? Baiknya ada antisipasi ya. Kalau kemungkinan terjadinya hambatan di dalam perancangan dan pelaksanaan atas perancangan organisasi tersebut ya, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan. Baik, perbaikan-perbaikan di dalam tata kelola pemerintahan ya termasuk juga penguatan perlu terus dilakukan teman-teman OSIS ya. Jadi bukan berarti fleksibilitas itu menjadi bagian yang tarik ulur karena banyak permohonan atau banyak keluhan, tidak begitu. Tapi tentu saja dengan berbagai perubahan-perubahan internal ya, eksternal, tuntutan kondisi global pun kan perlu ada penyesuaian-penyesuaian di dalam struktur organisasi. Kemudian juga perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme kerjanya. Kalau Anda bisa perhatikan misalnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan ya, sebelum COVID-19 itu yang namanya bekerja itu harus datang ke kantor gitu kan. Yang namanya meeting itu harus di dalam ruangan gitu. Kumpul bareng, ada absen, segala macam presensi gitu. Sekarang kan udah nggak terlalu begitu. Karena targetnya lebih kepada fungsional ya. Ya rapat bisa by Zoom kan atau by apa ya bisa di mana saja gitu kan. Kan bisa begitu ya. Jadi apalagi sekarang kan pola-pola pekerja pada beberapa hal sudah menggunakan paperless gitu kan. Artinya kan catatan-catatan bisa dibuat di dalam cloud, kemudian di-share gitu apa yang sudah disepakatinya dan seterusnya. Begitu ya. Jadi apa namanya peningkatan eh, dan penguatan takwa itu penting terus dilakukan ya. Apalagi misalnya, ya tentu saja di sini perlu yang namanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi kualitas sumber daya manusia ditingkatkan. Kemampuan teknisnya, kemampuan leadershipnya, ya kemampuan untuk pengelolaannya perlu ditingkatkan terus. Jadi kalau dia sudah menjadi sarjana, katakanlah ya, kemudian dia bekerja di sektor pemerintahan, dianggap sudah saja. Enggak.
tetap perlu ada terus peningkatan kapasitas. Dan yang terakhir, perbaikan dan penguatan tata kelola juga diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi publik. Jadi kesadaran masyarakat ya dalam menjamin bahwa tata kelola pemerintahan itu bisa diselenggarakan dengan baik. Masyarakat pun, rakyat pun perlu bertanggung jawab dengan cara melakukan kontrol, pengawasan, memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan hal tersebut. Jadi menjadi penting sebetulnya ya bagaimana penguatan partisipasi masyarakat untuk menjamin tata kelola pemerintahan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baik, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, semoga ya. Saya berharap Anda terus dilakukan peningkatan kemampuan dalam pemahaman Anda atas materi kuliah kita. Baik demikian teman-teman mahasiswa kuliah kita pada hari ini. Saya berharap nanti saudara bisa lebih optimal kembali untuk melakukan pendalaman materi ya. Anda bisa dalam diskusi, tes formatif maupun latihan-latihan soal lainnya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam sesi yang lain.